Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti kuliah pada siang ini, hari Sabtu tanggal 15 November, yaitu kuliah tentang studi kelayakan bisnis Islam. Nah, dari materi-materi yang sudah Bapak berikan, ini ada materi yang terlewatkan. Sebenarnya ini setelah bab pendahuluan ini perlu disampaikan lebih dulu, tapi kemarin terjadi lompatan, ya nggak ada masalah. Ini menyusul apa yang terlewatkan ini kita bicarakan sekarang, yaitu tentang, sebenarnya sebelum masuk ke lebih jauh membahas studi kelayakan bisnis, kita harus tahu parameter dan acuan bagi penilaian studi kelayakan bisnis Islam. Nah, ini apa acuannya? Sebagai bisnis Islam, ya acuannya syariah. Syariah itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya kegiatan apapun itu orang bisa menilai kegiatan itu baik atau kegiatan itu layak. Ini ada ukurannya. Seperti kalau Bapak mengkritik MBG, nah, karena MBG itu kan dalam prakteknya banyak siswa yang mengalami keracunan, dan ini jumlahnya tidak sedikit. Nah, bukan cuma istilahnya kebetulan atau kesalahan yang kecil. Ini sudah enggak lagi kan menurut Bapak. Karena apa? Dalam MBG itu kan, dalam pelaksanaan MBG itu sudah mencapai belasan ribu korban keracunan. Apakah ini nunggu sampai ada korban meninggal? Itu Bapak sering kritik seperti itu. Nah, kemudian acuan Bapak apa? Karena ini kegiatan government, apalagi ini program RI1, ini bukan program dari pejabat-pejabat eselon 1 ke bawah. Ini bukan menteri atau eselon 1 ke bawah. Ini program RI1. Nah, kalau program RI1 untuk mengkritiknya, ya acuannya apa? Nah, kalau Bapak menggunakan acuan konstitusi, ini nggak ada dalam konstitusi, nggak ada landasannya dalam konstitusi. Maka ini kegiatan itu ya nggak urgent karena nggak ada landasan konstitusinya. Nah, jadi setiap kegiatan apapun itu, kegiatan ini bisa dipandang baik, bisa dipandang layak, itu kalau ada acuannya. Ya acuannya itu harus sesuai. Nah, misalnya kalau kegiatan ini sifatnya, taruhlah kegiatan di kalangan masyarakat, ya ini acuannya yang tergantung masyarakat kita kan masyarakat Muslim. Acuannya ya tetap dari misalnya Al-Quran dan hadis.
menyimpang dari apa enggak. Nah, terus kemudian kalau pengen longgar ya minimal etika atau moral. Nah, ini apakah ini sudah melanggar moral atau etika? Nah, ini bisa dijadikan acuan. Nah, kemudian studi kelayakan bisnis, nah ini membutuhkan parameter, ukuran, atau acuan, atau rujukan, sehingga suatu bisnis dapat dikatakan bisnis ini baik, bisnis ini layak dilakukan. Maka harus dicarikan parameter. Nah, kelayakan bisnis Islam, studi kelayakan bisnis Islam, ini acuannya adalah syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan panduan dan petunjuk mengenai bisnis, yaitu diantaranya 1, kejujuran. Kejujuran ini merupakan prinsip esensial dalam bisnis. Dalam doktrin Islam, kejujuran itu merupakan syarat paling basic dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan sikap kejujuran dalam bisnis. Sabda beliau, tidak dibenarkan seseorang atau seorang muslim menjual barang dagangan yang cacat, kecuali ia menunjukkan kecacatannya. Jangan sampai cacatnya itu diumpetin, disembunyikan. Itu nggak boleh. Ini hadis riwayat Al-Ghuzwain. Nah, dalam hadis yang lain beliau mengatakan, siapa yang menipu kami maka dia bukan kelompok kami. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini mengerikan melanggar kejujuran. Nah, dan pelanggaran kejujuran itu istilah dalam bisnis trust kan. Jadi bisnis itu pertama harus membangun trust. Jadi membangun kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen. Ini kita bangun. Terus kemudian setelah kita berhasil membangun trust, ini kita harus menjaga trust. Nah, menjaga trust itu apa? Alatnya untuk menjaga trust itu tidak lain adalah kejujuran. Jangan sampai pebisnis melakukan ketidakjujuran. Pebisnis melakukan ketidakjujuran itu runtuh. Kejujuran yang sudah dibangun cukup lama itu bisa runtuh. Nah, ini sama dengan dalam dunia agama, misalnya perawi hadis itu kan jujur, ini juga faktor utama, dilihat kejujurannya. Kalau seseorang diketahui pernah melakukan kecurangan atau ketidakjujuran, itu riwayatnya udah batal. Nah, jadi ini sebenarnya juga berlaku bagi kehidupan duniawi yang lain selain bisnis. Ya, sebenarnya duduk di kepemerintahan atau duduk di governance itu juga bisnis itu. Bisnis itu kan sebenarnya urusan. Orang Inggris mengatakan ketika urusannya diganggu,
don't disturb my business. Jangan mengganggu urusan saya. Nah, kalau misalnya lagi punya urusan terus diganggu sama orang lain, it is my business, it is my right. Ini urusan saya, ini hak saya. Jadi bisnis itu urusan. Jadi apa artinya dalam urusan government pun pejabat-pejabat ini harus menjaga kejujuran. Nah ini kalau sampai ada pejabat nomor 1 RI nomor 1 terus tidak menjaga kejujuran, bohong sana bohong sini, nah ini kalau Bapak udah selesai. Jangankan bohong sana bohong sini, sebelum itu, nah, karena Bapak jujur dulu pernah menjadi pendukung ketika 2014, karena memang ya Bapak menjadi pendukung bukan pendukung buta, melihat janji-janjinya. Ya ketika orang baru muncul, itu apa sih yang dilihat? Ya pembicaraannya, ya janjinya. Nah, ini yang apa? Dilihat. Nah, kemudian dia tampil dan menang. Tapi setelah jadi pemenang, dia tidak menjaga trust. Janjinya tidak ada yang dia tepati. Padahal janjinya itu ada salah satu janji yang Bapak mengatakan ini hebat, belum pernah ada calon RI 1 yang berjanji seperti ini. Apa? Kedaulatan pangan. Yang lain-lain itu bukan sampai kedaulatan pangan, cuma swasembada pangan. Ini kedaulatan pangan. Ini menurut Bapak hebat sekali. Makanya Bapak dukung. Dan di kantor meskipun Bapak tidak dibayar oleh siapapun, nah, hanya niat ingin apa? Ya orang kalau niat baik terus kemudian kita mendukung itu kan itu perbuatan baik. Nah, karena menurut Bapak dia itu punya niat baik. Antara lain yaitu tadi akan menciptakan apa? Kedaulatan pangan. Nah, itu Bapak dukung. Sampai akhirnya di kantor itu ya terjadi friksi. Jadi friksi. Terus akhirnya dia menang sampai kepala kantor Bapak itu mengatakan semuanya kalah sama Pak Hidor. Sampai seperti itu. Tapi begitu dia menang, dia tidak bisa menjaga trust, janjinya dilanggar sendiri, terutama janjinya yang itu tadi. Dia bilang kedaulatan pangan, tiba-tiba impor garam selesai sudah. Nggak ada sama sekali kepercayaan Bapak terhadap dia. Selesai. Jadi itu tentang kejujuran. Dari dalam bisnis, Anda ketika akan mengukur apa sesuatu kegiatan bisnis, nah di awal itu akan tampak kalau meskipun bisnis ini belum operasional kan ini, belum operasional, nah, Anda melakukan kajian, studi kelayakan bisnis. Nah ini Anda bisa melihat MOU-nya seperti apa, rencananya seperti apa, itu sudah kelihatan sebenarnya. Sudah kelihatan apakah ini bisnis punya niat yang baik, punya niat akan apa membawa misi kejujuran. Ini sudah terlihat dalam transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu ta'awun. Jadi kesadaran tentang
signifikansi sosial kegiatan bisnis menurut Islam. Ditekankan bagi para pelaku bisnis agar tidak mengejar keuntungan semata-mata, sebagaimana prinsip kaum kapitalis, tetapi hendaknya juga berorientasi pada sikap ta'awun, tolong menolong. Nah, sebagai implikasi sosial dalam kegiatan bisnis. Dengan kata lain, dalam berbisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan materi, melainkan harus disertai kesadaran memberikan kemudahan bagi orang lain melalui penjualan barang yang dan jasa. Jadi meskipun bisnis ini belum operasional, karena kegiatan studi kelayakan bisnis itu dilakukan ketika masih bentuk proposal. Nah, ini kita sudah bisa menilai di latar belakang ini apa, payung hukum yang digunakan apa, kemudian di situ kan ada visi misi. Nah, ini kelihatan bisnis ini arahnya kemana. Nah, kalau arahnya ya misalnya nantinya di rencana remunerisasi yaitu sistem penggajiannya. Nah, sistem penggajiannya seperti apa? Kalau sistem penggajiannya ala kapitalis, nah ini sudah jelas apa? Nah, kalau memang negara ini berdasarkan kapitalisme, ya semuanya harus sistem kapitalis. Kalau negara ini menganut sosialisme, ya harus berdasarkan sosialisme ekonominya ini. Nah, kalau ini negara kita ini government kita ini kan kacau. Perusahaan-perusahaan besar itu menganut paham kapitalisme, hukum pasar yang digunakan. Apa-apa hukum pasar, melebarkan sayapnya juga hukum pasar, mencari keuntungan hukum pasar, mencari keuntungan sebesar-besarnya, ngelihat pasar. Tapi giliran transaksi antara owner dengan pekerja buruh, apa yang terjadi? Tidak menggunakan sistem kapitalisme. Dia melibatkan government. Nah, ini kan curang ini. Jadi oleh karena itu hal lain, misalnya tentang mazhab, Bapak punya juga videonya tentang mazhab itu. Kenapa mazhab itu nggak boleh dicampur aduk? Ini pandangan Bapak, bukan pandangan istilahnya ahli agama yang di situ Bapak katakan belum pernah melakukan istimbat hukum, atau minimal belum pernah melakukan membuat karya tulis yang sampai ada tingkat analisisnya. Karena kalau sudah pernah membuat karya tulis sampai kemudian karya tulis itu kan bisa aja dalam berita kan ada straight news, itu cuma sekedar menyampaikan data-data dan fakta-fakta aja. Nah, itu nggak ada analisisnya. Tapi kalau sampai pada tingkat analisis, dan orang nulis karya ilmiah itu juga bisa seperti gayanya seperti straight news, ya sebenarnya menjadi kurang ilmiah. Nah, untuk menjadi ilmiah itu kalau ada analisisnya. Kalau orang meskipun tidak pernah istimbat hukum secara resmi, misalnya dalam MUI atau dalam majelis-majelis belum pernah sampai situ, tapi pernah nulis secara pribadi menggunakan analisis.
itu kalau menggunakan menyampur mazhab ini sudah sudah kacau. Jangankan mazhab agama, mazhab ilmu sosial aja kacau. Misalnya Karl Marx itu kan mazhabnya Marxis, sosialis. Nah, pandangan Marxis ini terhadap masyarakat, misalnya masyarakat itu dia pandang sebagai sumber konflik. Contohnya gini, dalam masyarakat itu ada kaya, ada miskin. Ini Marxis melihatnya orang kaya itu akan menindas orang miskin. Orang miskin akan cemburu terhadap orang kaya. Dan inilah sumber konflik dalam masyarakat. Tapi Weber melihatnya masyarakat ini sebagai sumber harmoni. Karena orang kaya pasti membutuhkan orang miskin. Orang miskin juga membutuhkan orang kaya. Satu contoh misalnya, rumah orang kaya bocor, gentengnya bocor. Apakah orang kaya itu naik ke atas betulin genteng? Ada juga yang gitu. Tapi ketika sampai jatuh, tetangganya meskipun nolong juga, tapi dalam hatinya kurang kerjaan aja, udah kaya masih manjat-manjat ke atap dan jatuh. Pasti orang bisa-bisa cuma dalam hati, tapi bisa-bisa juga ngomong sesama tetangga seperti itu. Jadi ya kalau jadi orang kaya, kalau ada genteng bocor, ya manggil orang miskin untuk ngebetulin, bagi-bagi rezeki. Dan itu normalnya seperti itu. Pengen punya pohon kelapa, kemudian pengen degan, ya nyuruh orang kaya manjat untuk memetik, kemudian dikasih upah. Jadi itulah orang miskin membutuhkan upah, orang kaya membutuhkan tenaga. Ini saling simbiosis mutualistis ini antara orang kaya dan orang miskin. Itu Weber. Nah, jadi mazhabnya Weber ini tidak bisa padukan dengan mazhab Marxis. Jadi ini mazhab sosiologi aja seperti itu. Apalagi kalau mazhab dalam agama. Nah, makanya orang bicara tahlil itu nggak ketemu. Persoalannya mazhabnya berbeda, tapi dia tidak sadar bahwa mazhabnya itu berbeda, nggak mungkin dipertemukan. Yang satu mengatakan kalau nggak ada perintah nggak boleh dilakukan. Yang satunya mengatakan sepanjang tidak ada larangan ya boleh aja dilakukan. Jadi yang satunya mengatakan tahlil itu kan nggak ada larangan, nggak ada ayat Quran dan hadis yang melarangnya, ya boleh-boleh aja dilakukan. Yang satunya mengatakan lah nggak ada contohnya zaman Nabi, nggak ada perintahnya, nggak ketemu. Jadi harus disadari bahwa itu memang beda mazhab, beda sisi pandang. Jadi ya hendaknya yang berpandangan itu nggak boleh, ya udah kelompoknya sendiri, nggak usah diadu dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain menjalankan, ya kalau misalnya dia nggak tahu ada larangan, kasih tahu aja bahwa perbuatan itu ada larangannya. Inilah Al-Qur'annya, surat ini, ayat ini. Jadi bukan mengkonfrontir antar mazhab yang beda landasannya. Jadi itu agar Anda memiliki pemahaman yang luas tentang mazhab. Jadi di dalam ilmu ekonomi juga ada mazhab.
kapitalis dan madzhab sosialis. Ini kalau di campur, ini ya kacau. Makanya Indonesia itu ada orang yang mengatakan Indonesia itu hancur lebur, ekonominya berantakan karena mengikuti madzhab kapitalis. Kenapa negara-negara lain yang ngikutin madzhab kapitalis nggak apa-apa? Karena mereka konsisten. Kemudian yang mengikuti madzhab sosialis juga kenapa kok ada yang maju juga ekonominya. Jadi karena itu konsistensi dalam mengikuti mazhab. Lah kita nggak konsisten. Kapitalis Indonesia itu ketika transaksi dengan buruh, menentukan upah buruh itu, bawa temennya pejabat-pejabat government. Nah, kenapa pejabat government milih kapitalis? Karena kapitalisnya pemilik modal, orang kaya, jujur. Kalau Anda tanpa memikirkan dosa dan pahala, berteman dengan orang kaya dan berteman dengan orang miskin, enakan mana? Kan enakan nama orang kaya. Kalau Anda bergaul dengan berteman akrab dengan orang miskin tanpa memikirkan pahala dan dosa, Anda keluar mau jajan, dia nggak punya duit, akhirnya Anda harus naktir. Kesana kemari butuh transportasi. Kalau Anda punya motor, Anda bonceng. Bensin habis, Anda ngisi sendiri. Nggak mungkin dia suruh ngisi. Nah, itu kalau bergaul dengan orang miskin. Tapi kalau bergaul dengan orang kaya, misalnya hari-hari libur gini Anda ditelepon, hei, misalnya kamu lagi ngapain? Lagi nongkrong aja di rumah. Ayo ikut aku. Kemana? Misalnya dia ngajak Bandung. Saya nggak punya duit. Jangan dipikirkan masalah duit. Terus mau naik apa? Kebetulan babe gua lagi keluar negeri. Fortunernya nganggur di rumah. Ya sambil manasin mesin lah, kita panasin, kita ke Bandung. Kan enak bergaul dengan orang kaya. Jadi pejabat government ini daripada bergaul dengan kaum buruh yang miskin, dia lebih baik bergaul dengan kaum kapitalis yang kaya. Akhirnya apa? Penentuan upah buruh ditentukan dengan UMR. Itu keterlibatan government terhadap penetapan upah buruh. Padahal sistemnya kapitalis. Ini kan kacau. Kacaunya di sini Indonesia itu. Harusnya penetapan upah buruh itu ya bargaining antara buruh dengan majikan, tarik menarik, karena memang beda kepentingan. Pengennya majikan itu untuk buruh waktu kerjanya panjang, upahnya rendah, pekerjaannya berat, nggak boleh istirahat lama-lama. Sebaliknya kepentingan buruh kan ya pengennya waktunya pendek, kemudian kerjanya santai, upahnya tinggi, kesejahteraannya banyak, macam-macam yang enak-enak untuk dirinya. Lah itu dipertemukan, ada bargaining, maka temulah titik temu. Titik temunya itulah prinsip harga pasar. Jadi jangan apa-apa harga pasar, giliran buruh ngajak temennya yang jadi
pejabat. Nah, kemudian pejabatnya kalau sudah berhasil kayak gitu, emangnya gratisan? Pasti ada apa? Kalau kata orang Jawa, asok blondong pengareng-areng, jadi ngasih upeti kepada pejabat. Jadi Anda harus paham ini supaya Anda tidak dikibulin. Anda harus apa? Ngerti politik, melek politik, dari politik kenegaraan sampai politik ekonomi. Bapak sering mengingatkan pada para mahasiswa, Anda jangan nanti politik. Kalau Anda nggak ngerti politik, kepala kamu diinjek-injek orang malah bilang terima kasih, thank you, padahal kepala diinjek-injek. Jadi Anda harus paham politik, baik politik kenegaraan maupun politik ekonomi. Nah, jadi itu tadi apa? Masalah ta'awun itu, tolong menolong, itu akan kelihatan di visi misi. Ini ya untuk Indonesia kan sudah ketahuan mengambil prinsip mazhab ekonomi kapitalis. Nah ini pun sebenarnya kalau Anda melihat konstitusi itu Anda akan tahu bahwa sebenarnya kita itu sistem ekonominya gotong royong. Itu udah dilanggar sama pejabat pemerintah, juga dilanggar sama apa, kaum pemilik modal. Jadi tadinya ajasnya itu gotong royong. Itu Anda harus apa, ngerti konstitusi. Makanya sering Bapak katakan juga, baik di depan umum maupun juga di depan mahasiswa, Bapak katakan apa, jadikan UUD 45 ini atau konstitusi Anda ini sebagai kitab suci Anda. Kalau Anda punya kitab suci satu, maka jadikanlah konstitusi ini kitab suci yang kedua. Kalau Anda punya kitab suci dua, jadikanlah konstitusi ini kitab suci yang ketiga. Nah, ini Anda dalam bernegara, supaya tidak disalahkan, ya Anda pakai konstitusi, dan Anda bisa menyalahkan orang lain yang melanggar konstitusi. Nah sekarang banyak yang melanggar konstitusi tapi banyak yang nggak tahu konstitusi. Nah, kemudian dari tahun kemudian melangkah yang poin ketiga, yaitu menghindari sumpah palsu. Nah ini dalam bisnis itu banyak orang yang melakukan sumpah palsu, apalagi dalam bisnis government. Setiap pejabat dilantik dari presiden sampai nggak tahu kalau RT itu dilantiknya seperti apa. Nah, jadi pejabat-pejabat dari presiden, kemudian menteri eselon 1 sampai eselon paling bawah, nah ini dilantik disumpah. Nah di situ aja sudah ketahuan. Kalau kemudian tidak mengemban amanah konstitusi, ini dia sudah melakukan menghindari sumpah palsu. Nah, jadi dalam bisnis ini berkaitan dengan sumpah palsu, Nabi Muhammad SAW sangat melarang para pelaku bisnis bersumpah palsu dalam melaksanakan transaksi bisnisnya. Dalam hal ini Nabi bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak barokah. Itu hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dzar, Rasul bahkan ini mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan mempedulikannya kelak di hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim. Sumpah palsu dalam kegiatan bisnis banyak dikerjakan orang.
karena dapat meyakinkan pembeli sehingga dapat meningkatkan penjualan. Namun perlu disadari dengan sumpah palsu dapat mendatangkan keuntungan yang berlimpah, tapi hasilnya tidak barokah. Nah, dalam proposal pengajuan bisnis, nah ini ya bisa saja itu orang yang melakukan joint venture antara satu pemodal dengan pemodal lain, kemudian pelaku bisnisnya ini kan ada perjanjian, bisa jadi ada sumpah palsu mengatakan akan menjalankan bisnisnya dengan baik, tapi ternyata dia melakukan bisnisnya mencari keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Nah, ini nggak boleh dan diancam tidak barokah, dan diancam juga Allah kelak di akhirat tidak mempedulikan. Nah, kemudian sikap ramah. Nah, sikap ramah kepada customer merupakan kunci kesuksesan dalam bisnis. Nabi bersabda, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran berbisnis. Nah, jadi ya di proposalnya bagaimana remunerasinya, bagaimana ini sudah terlihat ini sikap pelaku bisnisnya. Apakah arogan terhadap teman-temannya, apalagi terhadap karyawan-karyawannya. Ini kan di rencana bisnis itu ada bagaimana nanti rekrutmennya, bagaimana membina SDM karyawan. Nah, Coca-Cola itu dari awalnya di Amerika ini kelihatan bahwa perusahaan ini ramah terhadap SDM terutama karyawan. Nah, di awal berdirinya Bapak cuma nggak tahu selanjutnya itu, karena ini yang Bapak bacakan di sejarah berdirinya itu bagaimana manajemennya. Nah, dalam mengambil karyawan, Coca-Cola ini tidak mengambil karyawan yang yang memiliki kemampuan tinggi terus ya itu sebenarnya untuk menghindari gaji yang tinggi. Ya nggak apa-apa, itu sebenarnya fair-fair aja. Memang tenaga ini tenaga yang tidak dipakai oleh perusahaan lain, tapi Coca-Cola mengambilnya menjadi karyawan. Nah, sehingga ya mereka tentunya meskipun dalam remunerasinya itu bargaining antara owner dengan karyawan ini, karyawannya tingkat bargaining rendah ya, karena memang dia tenaga rendah, taruhlah tingkat skillnya itu kalau tidak bisa dibilang unskill, tingkat skillnya itu rendah. Nah, sehingga ini tertolong kemudian setelah menjadi pegawai, nah itu barulah di training, dibina supaya menjadi tenaga yang memiliki skill. Jadi ini sudah terlihat keramahan dalam rencana rekrutmen tenaga buruh dan bagaimana meningkatkan kualitas tenaga buruh. Ya seiring dengan naiknya kualitas kan tentu saja
juga seiring itu pula naik gaji. Dan jangan curang seperti perusahaan-perusahaan di negeri kita. Di negeri kita itu pada tahun-tahun berapa ya, sekitar bahkan sebelum reformasi itu terjadi kecurangannya itu begini. Jadi karyawan tetap itu bagaimanapun kan dia akan naik pangkat, pengalaman kerja ini akan diiringi oleh upah yang semakin meningkat. Nah, risiko ini tidak mau, perusahaan tidak mau. Apa kemudian? Karyawan dibikin tidak betah. Caranya banyak, antara lain misalnya karyawan yang sudah senior tidak diangkat-angkat untuk menjabat misalnya kepala bagian atau kepala apa. Nah, itu tidak diangkat. Kemudian yang justru diangkat itu karyawan baru. Ini kan bikin tidak betah. Itu sengaja itu oleh perusahaan. Akhirnya demo. Setelah demo, ya namanya orang demo lama-lama emosi kalau nggak diturutin, berkata yang tidak menyenangkan. Lah undang-undangnya sudah difasilitasi sama temennya tadi, yang pejabat yang nyari setoran tadi. Undang-undangnya kan banyak sekali undang-undang yang memanjakan kaum kapitalis, banyak. Nah, jadi orang demo itu akan berkata, kemudian dikenai pasal berkata tidak menyenangkan, terus akhirnya di PHK. Nah, pasal-pasal yang melindungi teman orang kaya tadi kan, di setiap pintu gerbang pabrik itu kan ada tulisan memasuki halaman tanpa izin. Nah, itu pasal-pasal perlindungan terhadap teman kaya ini. Jadi bersimbiosisnya pejabat itu dengan kaum kapitalis, pejabat melindungi kaum kapitalis setoran. Jadi ini tidak beresnya negara kita. Jadi mazhab ekonominya itu sudah nggak karu-karuan. Akan Bapak sampaikan lagi yang poin kelima. Setelah poin ini nanti kita cukupkan barangkali. Nah, jadi tidak boleh berbisnis najas. Jadi Nabi melarang penggunaan joki yang disuruh berpura-pura menjadi pembeli. Nah, jadi ini memang ya mungkin di proposal tidak kelihatan, tapi inilah jadi pengetahuan kita nantinya ya. Pelaku yang melakukan studi kelayakan bisnis itu bisa memberikan catatan-catatan bagi pelaksanaan bisnis. Jadi pebisnis ini tidak boleh menggunakan joki yang disuruh pura-pura menjadi pembeli dan menawar dengan harga tinggi. Nah, ini sebenarnya di awal sudah bisa ini. Sudah bisa. Misalnya pengalaman Bapak sebagai Pimpro. Nah, ini ketika masih deal ini belum deal. Jadi masih tawar-menawar dan banyak kontraktor yang bersaing. Ini joki banyak digunakan, kontraktor abal-abal atau siluman yang seolah-olah dia ada beneran perusahaan ini, tapi sebenarnya nggak ada. Siluman kemudian
Sehingga ketika lelang ini, kalau nggak salah di beberapa minggu yang lalu sudah Bapak sampaikan, jadi siluman-siluman itu ya sebenarnya kontraktor utamanya untuk menjatuhkan kontraktor lain. Ini di proposal bisnis sudah kelihatan. Ini kalau di sini penjelasannya sudah menjadi artinya gini, bisnis itu sudah berjalan, kemudian pebisnis ini menggunakan joki disuruh pura-pura menjadi pembeli dan menawar dengan harga yang tinggi untuk memancing pembeli yang sesungguhnya, dan kemudian membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga penawaran joki. Nabi bersabda, jangan kalian berbisnis najas, yaitu penawaran atas sesuatu barang yang dilakukan bukan karena ingin membeli, melainkan agar pihak lain berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi joki ini pelakunya untuk mendapatkan upah. Jadi ya buzzer influencer itu sudah ada dari sononya, tapi itu hukumnya nggak boleh, haram. Tadi Bapak menggunakan istilah joki. Ini karena sementara ini memang politik kata sudah hampir umum penggunaan istilah itu. Sebenarnya yaitu hampir sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh buzzer dan influencer. Sampai di sini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.